dan fungsi sel hewan dan sel tumbuhan. Perhatikan gambar di bawah ini, yaitu sel hewan, sel tumbuhan. Satu, struktur sel hewan. Berikut ini adalah struktur sel yang terdapat pada hewan. A. Membran sel. Lihatlah gambar yang ada pada slide ini. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein, lipoprotein, kolesterol, dan lemak. Pada bagian ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur mineral dan nutrisi yang berada di dalam maupun di luar sel. Organel membran sel ini memiliki berbagai fungsi, di antaranya mengatur keluar masuk nutrisi dan mineral, sebagai pembungkus atau pelindung sel, menerima rangsangan dari luar, tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. B. Protoplasma atau sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti dengan gel. Organel ini memiliki dua proses fase bentuk, yaitu fase gel atau cair dan fase sol atau padat. Cairan ini terdapat di dalam nukleus yang disebut dengan istilah nukleoplasma. Namun, sitoplasma bersifat koloid kompleks, yaitu tidak cair dan tidak padat, sehingga dapat berubah tergantung dengan konsentrasi airnya. Pada dasarnya, jika konsentrasi air rendah, maka menjadi padat lembek. Sedangkan jika air dengan konsentrasi tinggi, maka gel akan berubah menjadi encer yang disebut dengan sol. Organel sitoplasma ini berfungsi sebagai berikut: sebagai sumber bahan kimia sel, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Proses ini mulai dari metabolisme hingga ke pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang bentuknya DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Organel ini dapat ditemukan di sel eukarioti dan terdiri atas bagian-bagian seperti membran inti, nukleoplasma, kromatin atau kromosom, dan nukleolus. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Tempat terjadinya replikasi, menyimpan informasi genetik, untuk menjaga integritas gen-gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel,
mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. D. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus adalah berperan tidak melekat dengan ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma kasar adalah dapat melekat pada ribosom. Organel retikulum endoplasma adalah sebagai berikut. Sebagai sintesis protein, sebagai tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel, sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikopolipid. Ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 nanometer. Di dalam sel ribosom terdapat terikat yang berada pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. D. Mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang berguna sebagai mesin di dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran yang lekuk-lekuk yang biasa disebut dengan istilah kritas. Glukosa ada oksigen yang saling bekerja sama dalam proses pembentuk energi. Organel mitokondria ini memiliki fungsi sebagai berikut: sebagai respirasi seluler, sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP, badan Golgi atau diktiosom. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini sangat berperan penting, yaitu mempunyai fungsi ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk-bentuk seperti kantong pipi yang berukuran kecil hingga besar dan terikat oleh membran. Organel ini mempunyai fungsi sebagai berikut: untuk memproses protein, membentuk lisosom, untuk membentuk membran plasma, membentuk vasikula atau kantung untuk ekskresi.
Peroksisom. Peroksisom adalah organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase. Hal tersebut berfungsi untuk menguraikan peroksida H2O2 atau metabolisme yang bersifat toksik, yang dapat merubah air dan oksigen yang berbahaya pada sel. Organel peroksisom ini banyak ditemukan di sel hati dan ginjal. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut: perubahan lemak menjadi karbohidrat, menguraikan peroksida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik. Mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma dan dapat ditemukan pada sel eukariot. Organel ini berbentuk silindris panjang yang berongga. Organel ini memiliki ukuran dengan diameter kurang lebih 12 nanometer dan diameter luar 25 nanometer. Selain di hewan, organel juga memiliki oleh sel tumbuhan yang sama persis oleh sel hewan. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut: untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, berperan sebagai dalam pembentukan flagela, silia, dan centriole. Mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan miosin. Organel ini memiliki kemiripan dengan organel mikrotubulus, tetapi ada yang membedakan pada tekstur dan ukurannya. Mikrofilamen memiliki tekstur yang lembut dan mempunyai ukuran diameter lebih kecil. Lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim dan hidrolitik. Hal ini digunakan untuk dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Lisosom memiliki fungsi sebagai berikut: untuk mengontrol pencernaan intraseluler, sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis, sebagai penghancur organel sel yang telah rusak, sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Kita masuk pada struktur sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki struktur yaitu membran sel, disebut juga dengan nama membran plasma, yaitu lapisan yang bersifat universal dan memiliki semua jenis tumbuhan.
Dinding sel adalah bagian pembatas atas ruang yang ada di dalam sel. Plasmodesmata merupakan saluran tipe terbuka yang letaknya pada dinding sel, dilalui benang sitosol yang menghubungkan antara sel. Vakuola merupakan kantong dengan membran mengandung air yang disebut tonoplas di sekelilingnya. Fungsi dari vakuola adalah cadangan air, media enzim hidrolas untuk menghancurkan sejumlah senyawa, mengatur tekanan turgor sel. Plastida merupakan organel pada sel tumbuhan dengan 3 jenisnya, yaitu 1. Kloroplas, warnanya hijau dan berfungsi sebagai penghasil klorofil, juga menjadi tempat fotosintesis terjadi. 2. Leukoplas, berfungsi menyimpan makanan dengan 3 bagian dengan fungsi masing-masing. Elaioplas, penyimpan lemak dan minyak. Amiloplas, penyimpan zat amilum. Proteoplas, penyimpan protein. 3. Kromoplas merupakan jenis plastida yang memiliki pigmen berwarna seperti kuning, merah, dan biru. Badan Golgi, bagian sel yang fungsinya untuk sistem ekskresi sel tumbuhan. Ribosom, bagian dalam sel yang mempunyai fungsi menjadi media sintesis protein. Retikulum endoplasma adalah bagian di dalam sel yang mempunyai 2 membran dengan posisi menempel pada nukleus atau inti sel. Fungsinya bagian ini diantaranya membantu terbentuknya vakuola, media transportasi materi sekresi di dalam sel, membantu pembentukan membran di bagian badan Golgi, sarana transportasi dari zat di dalam sel. Mitokondria adalah tempat DNA tumbuhan berfungsi sebagai sentral respirasi, yaitu bersifat seluler dan menghasilkan energi. Lisosom adalah pengontrol pencernaan yang bersifat intraseluler dengan bentuk seperti kantong yang diikat membran. Hialoplasma, cairan kental di dalam sitoplasma yang isinya nukleotida, protein, anion, gula, tRNA, dan kation. Nukleus, bagian inti dari sel yang berfungsi mengatur keseluruhan aktivitas dari sebuah sel. Nukleus ini mempunyai 4 bagian, yaitu nukleolus, karioteka, kromatin, nukleoplasma. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.